itu menghina itu Pak, dan itu bisa dituntut secara hukum. Ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa? Kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Mengkafirkan orang, mendajjalkan orang ini di sekitar Pidato itu dajjal. Kamu ini ngapain? Kelompok dajjal imat ini kita bisa menghanguskan, apalagi kelompok dajjal imat ini kira-kira dibiarkan. Tingkat tinggi itu maksudnya apa? Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat. Kita ini la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Hanya khawarij yang suka mengkafirkan orang. Nada. Itu Indonesia, jadi negeri ro'iyah ini nggak mudah mencari orang kafir. Makanya sudah akhirnya tetangganya dikafirkan. Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita, sampai berani-beraninya mengatakan alawi jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Ada siapa yang ngomong begitu? Jangan berpikir mulut selama. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok imat dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Tolong ini tolong. Enggak setelah kita buktikan. Balutkan ke Allah sekarang. Duduk aja. Ente pemecah bicara duduk. Habib sama Kiai di Jember akur muli dulu. Iya. Jangan masuk ke sini. Enggak. Kita enggak mau mukul, enggak mau apa. Enggak boleh. Saya sama Kiai di sini enggak ada sangkut pautnya. Ada apa sih? Ente keluar dari Jember. Sekarang gini ya. Iya kan? Kalian ini kan kaum muslimin, betul, iya kan? Nah, kalau berbicara masalah nasab, ajak orang-orang Robitoh, ajak ahli-ahli nasab, muzakarah. Bukan begini caranya. Iya, tapi nggak masalah. Kalau kamu pikir tesis ngambil di Google, kita buka dengan kitab. Kan kita orang ngaji. Sangat disayangkan kenapa ketika perdebatan ilmiah atau kajian-kajian kitab-kitab ilmu pengetahuan ternyata mulai direspon dengan cara-cara yang tidak arif dan tidak bijak. Kemarin saya dengar itu pidatonya Habib Mukhtar di Jember itu, menurut saya bukan cara-cara seperti itulah yang mesti dilakukan. Nggak ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa, tetapi analisis saya shock terapi tingkat tinggi itu bukan cara-cara ilmiah, bukan cara-cara yang islami ya. Dan saya kira cara-cara itu kuno lah, jangan dilakukan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat, teman-teman, pemirsa sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan siapapun yang sakit di antara kita. Masih sangat panas ya, polemik nasab ini belum ada titik terang, saudaraku sekalian, dan justru akhir-akhir ini ditambah dengan persekusi Sayyid Qori di Jember ya, dan juga
yang terbaru adalah ceramah Habib, ya, ceramah Habib Mukhdor, ya, Habib Mukhdor ini menegaskan bahwa Ba'alawi, tanda kutip Ba'alawi, tidak menerima kajian yang dilakukan oleh Kiai Imad dengan cara ini, caci maki, emosi, tidak dengan cara ilmiah. Dan ceramah beliau ini juga termasuk salah satunya menunjukkan Ba'alawi, ya, sebagian dari Ba'alawi menanggapi kajian Kiai Imaduddin ini, ya ini tanggapannya dengan cara apa tadi, persekusi atau shock terapi dengan tegangan tinggi. Apa yang dimaksud dengan shock terapi tegangan tinggi, maksudnya ya tidak paham. Cuman yang disampaikan beliau ini memantik emosi dari kedua belah pihak, ya, termasuk siapapun yang mendengarnya. Dari pihak muhibbin juga pasti akan bangkit emosinya untuk melakukan persekusi, ya kan? Kalau seperti ini seolah didukung, diridhoi oleh pemimpinnya, oleh tetuanya, oleh sesepuhnya. Dan juga dari yang setuju dengan kajian Kiai Imad juga pasti akan timbul emosi juga. Dan ceramah-ceramah seperti ini sangat mengganggu keamanan gitu loh. Dan tidak sebaik sayogianya untuk menanggapi tesis Kiai Imaduddin dengan cara ceramah-ceramah yang seperti ini. Ceramah-ceramah yang seperti ini gitu loh. Dan banyak ceramah-ceramah yang provokatif, yang tidak ilmiah. Dan ini juga ditanggapi oleh Gus Malik, ya, seorang tokoh muda NU. Beliau menyikapinya, cara menyikapinya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Intinya bahwa ya ini patut disayangkan menurut saya, karena persekusi yang seperti ini sebetulnya bukan hal baru yang terjadi di Indonesia. Dan saya kira sangat disayangkan kenapa ketika perdebatan ilmiah atau kajian-kajian kitab-kitab ilmu pengetahuan ternyata mulai direspon dengan cara-cara yang tidak arif dan tidak bijak, saya kira. Dan ini saya menyatakan sumber persekusi atau tindakan-tindakan yang menurut saya tidak bijak dan tidak arif ini pasti muncul karena memang tokoh-tokoh yang merasa tanda petik dirugikan oleh perdebatan atau tentang kajian nasab gitu. Nah, karena itu patut disayangkan dan saya kira pemerintah atau negara perlu mempersiapkan tindakan-tindakan, menurut saya tindakan hukum, ya, karena tindakan persekusi itu pasti melanggar kitab KUHP, terutama pasal 335 sampai 337 itu jelas mengatakan barang siapa yang melakukan tindakan melawan hukum, melakukan tindakan kesewenang-wenangan yang mengancam eksistensi orang yang dilakukan oleh baik individu maupun secara kolektif terhadap individu atau kolektif lain, saya kira itu bertentangan dengan undang-undang dan karena itu saya kira harus diproses secara hukum, ya. Yang kedua, saya kira ini berkaitan dengan tentu saja perdebatan yang selama ini muncul. Sejak awal saya sampaikan bahwa teman-teman Ba'alawi, teman-teman habaib yang merasa tidak enak dengan hasil kajian Kiai Imad dan kiai-kiai yang lain, perlu melakukan bantahan dengan cara yang arif, dengan cara yang bijak. Sejak awal kita kasih solusi. Pertama, saya kira harus membantah, ya, atau kemudian memansuh kajian-kajian yang selama ini muncul itu dengan kajian ilmu pengetahuan. Dalam hari ini kitab-kitab yang mereka miliki. Saya kok yakin teman-teman Ba'alawi, teman-teman habaib itu banyak yang alim, banyak yang kemudian bisa
mempresentasikan kitab-kitab yang menurut mereka itu bisa membantah atau kemudian bisa memperdebatkan kajian-kajian atau postulat-postulat yang dilakukan oleh Kiai Imad. Harapan kita begitu, Pak. Karena itu jangan kemudian mengambil jalan pintas. Ya. Kalaupun kemudian tidak mampu atau tidak bisa mengkaji secara ilmiah tentang postulat-postulat yang dimunculkan atau yang dihadirkan oleh Kiai Imad, ya sudah tes DNA. Dan saya kira cara-cara itu jauh lebih elegan ketimbang kemudian mohon maaf mengompori atau memprovokasi umatnya. Bahkan kemarin saya dengar itu pidatonya Habib Muhdor di Jember itu, menurut saya bukan cara-cara seperti itulah yang mesti dilakukan Habib Muhdor. Ya, mengancam akan memberikan shock terapi dalam bentuk apa katanya gitu. Yang saya kira itu tidak mendidik. Dan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Nah karena tingkat itu saya tinggi kira, tingkat tinggi ya. Apa shock terapi tingkat tinggi? Saya nggak ngerti shock terapi tingkat tinggi itu maksudnya apa. Tetapi analisis saya shock terapi tingkat tinggi itu bukan cara-cara ilmiah, bukan cara-cara yang Islami ya. Dan saya kira cara-cara itu kuno lah. Jangan dilakukan di Indonesia yang sekarang umat sudah mulai cerdas, umat sudah mulai paham tentang bagaimana cara menyikapi dan melakukan tindakan atas kajian-kajian ilmiah. Nah makanya apa yang disampaikan oleh Habib Muhdor, saya kira sama sekali tidak mendidik dan sama sekali itu bukan cara-cara ulama, bukan cara-cara orang yang berilmu dengan cara memprovokasi atau manas-manasi umat atau muhibbin seperti itu. Ya. Saya yakin kok kalau kemudian tidak ada ceramah seperti itu, pidato seperti itu, saya kira umat diam. Saya kira umat menyikapi secara bijak, secara arif. Jadi jangan dikompor-komporin seperti itu. Ya. Yang ketiga menurut saya, Pak Yusuf Bar dan teman-teman sekalian, bahwa sebetulnya apa yang ditujukan kepada Sayyid Qori tentang provokasi, sebetulnya kita tidak memprovokasi, Pak. Kajian ilmiah itu sah, Pak. Dan hasil intelektual itu sah, Pak. Bukan provokasi. Nah, sementara kemudian, saya nggak ngerti juga ya, para muhibbin ini, gimana cara kemudian menyampaikan. Para muhibbin saya kira ingatlah, bagaimana Habib Bahar mencaci maki presiden kita, bagaimana Habib Bahar kemudian bin Smith itu memberikan pidato, memberikan ceramah yang saya kira sama sekali tidak mendidik umat ya. Bahkan ngomporin, pernah suatu saat berceramah sambil mengeluarkan senjata dan seterusnya. Siap hancur Islam, siap hancur Indonesia. Allahu Akbar. Siap hancur Islam, siap hancur Indonesia. Allahu Akbar. Siap hancur Islam, siap hancur Indonesia. Allahu Akbar. Siap tumpahkan darah. Siap tumpahkan darah. Nanti di penjara gimana? Penjara. Benar. Cuma di sini aja ngomong. Di penjara. Siap. Dibunuh. Ditembak. Ditembak. Tembak. Istri kalian jadi janda. Anak kalian jadi yatim. Siap. Siap hancur Indonesia. Siap hancur Indonesia. Siap hancur Indonesia. Siap hancur Indonesia. Masa cara-cara seperti itu yang kemudian dituruti oleh muhibbin? Masa cara-cara begitu yang mestinya kita berikan, kita jadikan panutan? Kita juga tahu bagaimana Habib Rizik misalkan menghina, mohon maaf, ya, orang yang kita cintai bersama-sama, Al-Mukarram Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Saya nangis, Pak. Yang bilang bahwa Gus Dur itu buta hati dan buta mata dan seterusnya. Ya, Habib, kita konfirmasi sekali lagi Habib. Tadi Gus Dur berkeyakinan bahwa itu telah dilakukan oleh FPI begitu karena ada sejumlah atribut. Ya, Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, tapi kalau kita tadi gambar ini, Habib, banyak yang menggunakan baju dari FPI. Iya, Gus Dur ngelihat dari mana? Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Ya, Habib.
Anda kenapa begitu yakin bahwa yang melakukan kekerasan tersebut Bukan atau dari peristiwa FPI. tersebut itu bukan dari FPI? Nah, karena saya tahu betul bahwa yang bergerak di sana itu komando Laskar Islam. Menurut saya teman-teman Muhibin, umat Islam di Indonesia juga harus bijak ya, dan harus bisa membedakan mana ulama yang alimul alamah dan mana ulama yang punya tingkah laku yang patut dijadikan panutan ya. Belum beberapa oknum Habib ya, kalau disebut oknum Habib yang membolak-balikkan sejarah, Pak. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Ini yang saya kira juga jadi masalah. Makanya sekali lagi ini patut disayangkan, dan saya sebagai warga Indonesia, warga Nahdlatul Ulama, juga pecinta para sayyid dan syarif, pecinta keluarga atau dzurriyyah Nabi, merasa kecewa, Pak. Kenapa kok seperti ini terjadi? Makanya saya kadang mikir, ini organisasi Robitoh Alawiyah itu kerjanya apa? Ini Robitoh Alawiyah programnya apa gitu kan? Jangan hanya fokus kepada program-program untuk memastikan bahwa mereka keturunan dzurriyyah Nabi. Memang itu penting, tetapi saya kira Robitoh Alawiyah harus berpikir keras ya. Tertibkan itu oknum-oknum habaib yang menjadi anggota RA atau Robitoh Alawiyah itu. Robitoh Alawiyah jangan diam saja melihat beberapa habaib yang pidatonya seperti itu. Terakhir kemarin itu ada orang atau yang mengaku habib yang menghina begitu kejamnya terhadap Menteri Agama kita, Gus Yakut. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Masa Menteri Agama kita dibilang iblis? Masa Menteri Agama kita dicaci, dihina seperti itu? Itu menghina itu, Pak. Dan itu bisa dituntut secara hukum. Ya, baik, Gus Malik, ini tentang video Gus Yakut ya, yang di pidato di Ciamis ini, kalau tidak salah ya. Saya coba setel, sebetulnya ini pidato sudah lama ya. Kalau saya lihat itu sekitar 2022 ya. Berarti hampir 2 tahun yang lalu. Yakut dengan iblis sama atau tidak? Yakut dengan iblis sama atau tidak? Saya katakan, hei kalian, saya katakan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ketika Yakut ingin menginjakkan tanah ke Ciamis, Yakut mau datang ke Ciamis, kira-kira terima atau jangan? Terima atau jangan? Terima atau jangan? Betul. Saya juga nggak ngerti kenapa orang-orang menerima begitu saja statement atau ceramah-ceramah yang menurut saya bukan tidak hanya mendidik, Pak, tetapi juga menghina pemimpin-pemimpin kita, menghina ulama-ulama kita, menghina tokoh-tokoh kita. Makanya sekali lagi, tolong Robitoh Alawiyah sebagai organisasi yang punya otoritas untuk ngurusin Ba'alawi dan para habib di Indonesia, itu harus bersikap, Pak. Dan saya kira Robitoh Alawiyah itu harus punya program atau agenda yang lebih produktif lah, di samping memastikan dan ngurusin masalah dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi. Yang kedua, saya kira tolong itu dijaga itu, terutama habib-habib yang muda-muda, yang ceramahnya sembarangan, yang tidak ada isinya kadang-kadang, tetapi juga ceramahnya justru ngomongin orang, ceramahnya juga ngerasanin orang, bahkan mungkin menghina tokoh-tokoh itu.
kita. Dan itu nggak benar, Pak. Apa yang kemudian dilakukan oleh Robito Alawiyah dengan melihat anggotanya yang seperti itu? Yang ketiga menurut saya, mestinya Robito Alawiyah itu hidup di Indonesia. Ikutlah aturan main di Indonesia. Hidup di bangsa Indonesia. Maka ikutlah undang-undang yang berjalan di kita. Ikut atau hidup di Indonesia. Maka itu aturan main, norma, tradisi, adat istiadat yang ada di Indonesia, Pak. Saya kira ini penting, Pak. Kenapa kemudian kita atau beberapa orang atau beberapa ulama kemudian ikut mengkritisi masalah nasab Ba'alawi, nasab para habaib, karena memang kita curiga banyak kiai-kiai, banyak ulama-ulama yang dalam hatinya atau dalam pikirannya itu berpikir ini benar nggak dzurriyyah Nabi. Kenapa? Karena perilaku mereka sebagian para oknum itu yang seperti itu. Karena sebagian dari oknum habaib itu yang menurut saya tidak berperilaku seperti Rasulullah SAW. Banyak dari oknum-oknum habaib itu yang tidak berlaku selayaknya orang yang berilmu. Banyak mereka atau oknum-oknum itu yang berperilaku yang menurut saya jauh dari aturan atau prinsip-prinsip dalam berceramah dalam Islam. Saya kira itu masalah, dan saya kira Robito Alawiyah sebagai organisasi yang menaungi para habaib di Indonesia harus bersikap. Jangan diam. Itulah saudaraku, teman-teman sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah kita simak bersama bagaimana komentar beliau ya mengenai persekusi yang dilakukan oleh sebagian oknum muhibbin ya. Dan ini memang benar apa yang disampaikan beliau, sah ya, kajian ilmiah itu sah, dan cara menyikapi kajian ilmiah bukan dengan cara caci marah-marah dan emosi ya kan, apalagi persekusi dan lain sebagainya. Ini sangat tidak ilmiah ya tanggapan yang semacam itu. Dan ini apa yang disampaikan beliau benar sekali, saya setuju sekali kan. Saya juga sependapat karena saya juga seringkali apa tugas Robitoh ini, apa yang diurus Robitoh ini apa gitu, sampai tidak mau menertibkan oknum-oknum habaib yang ceramahnya provokasi, menghina dan lain sebagainya. Dan itu sudah banyak sekali gitu loh, yang sebetulnya selama ini kiai-kiai ya kan, ansor banser yang kena imbas dari arogansi oknum habaib itu masih sabar selama ini, tidak ada gerakan apapun, diam. Kita hanya tidak melakukan apapun ya, karena kembali lagi demi keamanan bangsa ini gitu. Tapi kalau dibiarkan terus kan ya mereka akan mengancam eksistensi bangsa ini gitu. Dan apa yang disampaikan beliau, Robito Alawiyah ini harus mengikuti aturan main di Indonesia, adat istiadat dan sebagainya. Harus tahu, harus ditaati dan diikuti kan, karena kita punya tradisi budaya sendiri gitu, dan tidak bisa disamakan atau dirubah atau diikutkan dengan tradisi mereka di nenek moyang mereka di negara asalnya sana. Dan sudah terbukti bahwa tradisi budaya dan perilaku akhlak adab orang Indonesia ini lah yang terbaik sampai detik ini gitu ya. Dan sampai detik ini, inilah yang paling yang paling jauh apa yang dilakukan oknum habaib untuk menanggapi kajian Kiai Iman. Ini yang paling jauh saya rasa ya. Habib yang berasal dari Tanggul ini luar biasa. Ini Habib Muntur apa siapa ya, beliau ini mengerikan gitu loh.
kiai-kiai ceramah-ceramah yang seperti ini akan memperkeruh keadaan, akan sangat memperkeruh keadaan dan membuat panas pasti dari yang mendengarnya, dari yang setuju dengan Kiai Imad juga panas, pasti emosi, membuat emosi, dan dari pendukungnya, pendukung Ba'alawi atau muhibbin Ba'alawi pasti juga emosi mendengar ceramah seperti ini. Panas juga akhirnya, terpacu untuk yang mengeksekusi siapapun yang bertentangan. Dan ini cara-cara ini, apa yang disebutkan beliau benar, itu cara-cara kuno gitu loh, cara menghadapi perbedaan dengan cara persekusi dan lain sebagainya. Ini sangat tidak islami ya cara-cara itu ya. Gitu. Seperti malah kayak kita samakan ya. Mohon maaf ini sama seperti juga ketika kaum Quraisy ya menerima menanggapi Nabi Muhammad SAW ketika menyampaikan risalah, apa yang dilakukan oleh oknum-oknum kaum Quraisy ini, mayoritas kaum Quraisy yang dilakukan adalah apa? Ya persekusi, ya kan? Sahabat-sahabat yang mendukung Nabi Muhammad dipersekusi. Apakah ini mau diterapkan juga seperti ini? Dan kalau diterapkan seperti itu, apakah perilaku umat Nabi, keturunan Nabi seperti itu? Malah mirip dengan kelakuan orang-orang Quraisy zaman dulu ketika menerima risalah Rasulullah SAW. Kok sama malahan? Artinya akhirnya malah seolah-olah menegaskan bahwa justru apa yang disampaikan ceramah yang disampaikan oleh Habib Muhdhar ini menegaskan, sekali-kali tanda kutip ya, menegaskan bahwa beliau bukan keturunan Rasulullah SAW malah untuk menerima perbedaan. Bukan cara seperti itu gitu. Begitu saudaraku, teman-teman sekalian sebangsa setanah air yang berbahagia, yang semoga senantiasa diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, disembuhkan siapapun yang sakit di antara kita, ya, diberikan rezeki yang luas, diberikan hati yang luas sehingga bisa menerima perbedaan dengan tanpa kemarahan, ya, bisa menerima perbedaan dengan hati yang lapang gitu. Saudaraku sekalian yang berbahagia gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.